Jadi cerita ini ada di dalam kitab Tahqiqul Qaulil Hasis karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab tersebut beliau menceritakan tentang kisah burung di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi, satu-satunya nabi yang diberi kemampuan, ya, mukjizat beliau adalah bisa berbicara dengan hewan. Banyak sebenarnya kisah-kisahnya tentang percakapan beliau dengan hewan, ya, dengan burung, dengan semut, ya, ada beberapa binatang yang diajak ngobrol dengan beliau. Nah, jemaah sekalian, suatu hari ada pasangan suami istri. Dia punya rumah, di depan rumahnya itu ada pohon. Taruhlah mungkin pohon mangga gitu, ya, gampangnya saja. Nah, di pohon itu ada burung, ada seekor burung sedang bertelur di situ, di pohon itu. Kemudian setelah beberapa hari menetas, ya, suaranya mulai kedengaran oleh bapak itu, dengan oleh suami istri itu. Kira-kira mungkin anaknya sudah agak besar dikit gitu. Kemudian istri berkata, "Pak, itu di pohon kita, depan pohon tuh ada anak burung. Ambil, Pak, satu anak burungnya. Lumayan enak tuh kalau digoreng." Akhirnya suaminya naik tuh, manjat ke pohon mangga itu. Diambillah satu ekor anak burung, kemudian dimakan. Nah, induk burung itu karena sedih anaknya diambil, dia ngadu ke Nabi Sulaiman. "Ya Nabi Allah, si fulan itu mencuri anakku, mengambil anakku. Tolong kasih tahu agar jangan mengambil anakku lagi." Akhirnya orang tersebut dipanggil oleh Nabi Sulaiman, dimarahin lah gitu, disuruh taubat kamu. Pokoknya jangan ngambil lagi. Awas, kalau ngambil lagi ancamannya berat. Pulang, janji nggak akan ngambil lagi. 1 hari, 2 hari, seminggu, ya, 2 minggu. Kemudian istrinya bilang lagi, "Pak, itu burungnya enak banget. Ambil lagi, Pak, satu lagi." Nah, karena suaminya sudah janji pada Nabi Sulaiman, akhirnya suami itu nggak mau mengambil lagi. Dirayu oleh istrinya. Ya, ini bapak-bapak makanya hati-hati nih kalau istri merayu, ya, Haji Asep, ya. "Ji, nyolong Ji," gitu misalnya, ya. "Ji, ambil Ji," nyolong gitu. Dirayu sama istrinya, jangan mau tuh, harus laki-laki itu harus tegas dengan pendirian. Kalau memang nggak boleh gitu. Nah, ini suaminya lemah, dirayu oleh istrinya, akhirnya naik lagi dia ngambil anak burungnya itu, digoreng lagi anaknya. Induk burung lapor lagi, ngadu lagi ke Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, si fulan ngambil lagi anakku." Marah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak memanggil orang itu, tapi memanggil 2 jin penjaga gunung, dipanggil dan diperintahkan untuk menjaga sarang burung itu. "Kalian berdua jaga sarang burung itu. Kalau orang itu manjat lagi ngambil, jorokin aja. Pokoknya jorokin aja sampai jatuh." Ya, jinnya nurut, ya, dijagalah pohon itu oleh 2 jin. Sehari 2 hari kemudian istrinya ngerayu lagi untuk mengambil anak burungnya tadi. Suaminya nggak mau. Dirayu lagi, akhirnya mau juga, ya. Baru suaminya mau naik pohon, tiba-tiba datang pengemis. "Assalamualaikum, amal jariah," gitu ya biasanya, kan. Ada pengemis datang. Kata suaminya, "Mah, itu pengemis kasih duit." "Aku nggak megang uang," kata istrinya. Akhirnya yang tadinya mau naik, jadi dia ngambil duit di rumahnya, dikasihlah pengemis itu. Salah ngasih, naik lagi dia ke pohon itu dan diambil lagi anaknya, anak burung itu. Digoreng lagi, ngadu lagi induk burungnya. "Ya Nabi Allah, orang itu mencuri anakku lagi." Marah Nabi Sulaiman, yang marahnya bukan kepada orangnya, tapi memanggil 2 jin itu yang disuruh untuk menjaga, dimarahin. "Kenapa kalian berdua tidak menyuruh, tidak melakukan apa yang aku suruh? Kan aku bilang kalau orang itu ngambil, jorokin aja." Apa kata jin itu? "Ya Nabi Allah, ketika orang itu naik pohon dan kami berniat ingin mendorongnya, tiba-tiba datang 2 malaikat mendorong kami sehingga kami terpental ke timur dan ke barat." Jadi ketika jin itu ingin mendorong orang tadi, ternyata ada 2 malaikat yang mendorong keduanya hingga terpental jauh.
Setelah diselidiki oleh Nabi Sulaiman, ternyata malaikat itu menolong orang tersebut karena dia bersedekah. Karena dia memberi kepada pengemis. Nah, ini cerita dari zaman dari cerita Bani Israel ya, Israiliyat. Tapi kata Nabi kan kalau cerita-cerita Israiliyat itu tidak boleh kita benarkan 100%, tidak juga boleh kita salahkan 100%. Jadi cukup diterima, diambil pelajaran. Artinya apa? Cerita ini sejalan dengan hadis Nabi bahwa sedekah itu dapat menolak bala, dapat menolak musibah. Ya, jadi makanya banyak kiai-kiai, ustaz-ustaz ketika ada seorang terkena musibah, yang dianjurkan oleh dia adalah memperbanyak sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya kita bersedekah kemudian diganti oleh Allah berlipat ganda, tapi juga menjauhkan kita dari banyak musibah yang tadinya ditakdirkan oleh Allah kita mendapatkan suatu bencana, tapi itu bisa musnah, bisa hilang karena sedekah kita. Ya. Jadi jemaah sekalian, agar kita kelak, kan kita nggak tahu nih ke depan seperti apa nih nasib kita kan. Ya, nauzubillah, semoga kita dijauhkan dari bala. Tapi kita nggak tahu apa yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, apalagi bapak-bapak yang sering kerja, ya, keluar rumah jauh, yang kerjaannya berisiko, itu kita mungkin tidak bisa tidak bisa mengantisipasi bala atau musibah yang terkena oleh diri kita. Cara memperisai, membentengi diri kita dari musibah itu salah satunya adalah dengan bersedekah semampu kita. Ya, makanya sedekah itu jangan musiman, Ramadan aja sedekah. Tapi sedekah itu ada harta sedikit sedekah. Mau 1.000, 2.000, ya penting sedekah aja. Ya, sedekah itu kayak kita ikhlas, itu kayak kita meludah. Bapak kan kalau meludah ikhlas enggak? Ada orang meludah kemudian aduh sayang meludah di situ lagi. Enggak, meludah itu kan ikhlas kan? Dibuang aja, sama sedekah pun begitu, ikhlas aja naruh. Ya, anggap itu celengan akhirat, dan dari sedekah itulah nanti kita akan dijauhkan dari bala musibah yang baik kepada diri kita, istri kita, dan anak-anak kita, keluarga kita ya. Ini saja jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita isi Ramadan ini dengan memperbanyak sedekah ya, dengan harta yang kita miliki. Semoga dengan begitu kita dijauhkan dari bala mahar bahaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.